Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Kita masih di latihan soal SBMPTN, dimana beberapa waktu yang lalu sudah saya buatkan untuk prediksi soal TPS hot yang akan muncul di SBMPTN tahun 2020 ini. Dan kali ini kita masih di soal penalaran umum untuk materi pengetahuan kuantitatif ya. TPS untuk pengetahuan kuantitatif, di mana di sini kita akan menghitung beberapa operasi bilangan yang diberikan. Sebelumnya sudah saya buatkan itu part 10. Kita telah berhasil menghitung ini kan. Teman-teman yang baru singgah silakan cek lagi video saya yang sebelumnya di part 10. Bagaimana kita mencari menentukan nilai A, yang mana ketika A itu dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah bilangan prima. Ini sudah kita hitung. Kemudian juga kita sudah mencari berapa nilai yang mungkin dari 2 dibagi 10 dikurangi X ya, kecuali berapa gitu. Nah ya, jawabannya kan 0 ya, yang nggak mungkin itu, karena kalau hasilnya 0 nggak mungkin 2 dibagi berapapun itu nggak mungkin hasilnya 0, kecuali kalau pembilangnya yang 0 gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pembilangnya tidak 0, tidak mungkin akan menghasilkan 0. Begitupun dengan 0 per 0 gitu. Kenapa? Karena 0 bagi 0 hasilnya tak tentu itu teman-teman. Jangan lupa ya, kalau 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak didefinisikan. Itu pertemuan sebelumnya. Lanjut juga di pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung bentuk penjumlahan bentuk akar lalu dikuadratkan gitu ya. Ada banyak jalan waktu itu. Silakan teman-teman cek lagi video saya yang part 10-nya. Dan kali ini kita akan masuk ke part 11, yaitu kita akan mencari X dan Y ya, karena X sama Y belum ketemu dari dulu ya, dari SMP SMA kita belum bisa berhasil menemukan X dan Y gitu, makanya terus dicari gitu teman-teman. Oke, soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Jika X dan Y bilangan bulat, dimana X-nya itu lebih dari 1 tapi dia X kurang dari 7, berarti kalau kita tulis himpunannya itu adalah X ya. Kalau nulis himpunan itu kurungnya kurung kurawa ya teman-teman ya. Kalau kurung begini nanti bukan himpunan itu, melainkan itu koordinat titik gitu. Tapi kalau ketika mau nulis turunan, himpunan, tulisannya kayak gini kurungnya. Karena X-nya lebih dari 1 berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5 sama 6. 7 masuk enggak? Kenapa? Karena harus kurang dari 7, kecuali kalau di sini ada sama dengan, beda. Kalau kasusnya X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru itu masuk. Kalau di sini nggak ada sama dengannya berarti dari 2 setarnya. 7-nya masuk nggak? Masuk, karena di sini ada sama dengan. Nah, karena di sini nggak ada sama dengannya, baik itu di 1 maupun di 7, maka berarti himpunannya itu ada 5, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan Y, maka Y-nya kita punya. Y-nya himpunannya berarti lebih dari 3, lebih dari 3 berarti dia dimulai dari 4. Loh, kok Y lebih dari 3 kurang dari 4 ya? Berarti 3 berapa itu? Kurang dari 6 kayaknya ini ya. Sorry ini nih. Ini kayaknya terjadi salah pengetikan nih, sorry. Ini bukan Y kurang dari 4 tapi kurang dari 6 aja deh. Boleh 6? Boleh 6. 6 aja deh. Berarti himpunannya berapa? 3, 4, 5 ya, 4 sama 5. Nah gitu. Berapa nilai X yang mungkin? Nah, 1. Kalau min itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dua-duanya di sini nilainya positif. Jadi positif dibagi positif itu hasilnya kan positif. Jadi otomatis option yang A dan B itu salah, tidak memenuhi. Kita sudah tahu tuh. Begitu juga dengan option yang D. Nggak mungkin menghasilkan 7/4. Kenapa? Karena X-nya itu kan X per Y yang ditanyakan ya, X-nya itu sampai 6, nggak sampai 7. Berarti yang D salah gitu. Apalagi yang jawabannya 7. Nah, nggak mungkin, karena bilangan si X-nya harus gede gitu kalau mau hasilnya 7. Nah, jadi udah kelihatan tuh 1 C jawabannya ya. Dari mana? Coba kita cek. Oh, 4 kan, bagi 4 bisa itu 1. X per Y kan yang ditanyakan, X per Y. Ketika X-nya 4, Y-nya 4, 1. Ketika kemudian itu 1. Kemudian ketika X-nya 5, Y-nya 5, 5 per 5, 1 juga. Nah, kalau min nggak mungkin. Kenapa? Karena ini positif, ini positif. 7/4 juga nggak mungkin, karena nggak ada 7-nya. Kecuali kalau di sini ada 7 baru. Nah, kalau di sini, kalau 6/4 boleh. Kalau 6/4, karena X-nya 6, Y-nya 4 boleh. Atau
3/2, boleh nggak 3/2? Boleh. Kenapa? Karena ini bentuk sederhana dari sini 6/4. Walaupun di sini ada 3, di sini nggak ada 2, awas gitu ya. 1/2 juga mungkin. Dari mana? Dari sini, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti 2/4, 1/2. 3/5 juga mungkin gitu kan. 3/4 juga boleh mungkin nanti kalau ada di option misalkan. Kemudian 4/5 juga bisa. Terus 6/5 juga boleh. 6/5, 5/5, apalagi 6/4 sudah tadi ya. Nah, itu hasilnya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Mudah. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nih, soal yang terakhir. Jadi untuk sementara saya hanya berbagi 2 soal dulu. Nanti kalau teman-teman masih penasaran dengan soal berikutnya, silakan teman-teman tonton dulu yang lebih banyak gitu ya. Jangan sampai saya membuat banyak video tapi tidak ada yang nonton gitu ya. Kasihan kepada yang membuatnya. Siapa yang membuat? Saya, berarti kasihan kepada saya gitu ya teman-teman. Oke, nih kita tahu ini kan kita mencari sudut ya. Sudut itu sudut pelurus. Kita tahu besar sudut pelurus yang ini itu adalah nilainya 180 derajat. Kalau teman-teman lupa, anggap aja begini, sudut pelurus itu adalah nih, sudut pelurus kan gini 180, itu hasilnya dari pembagian dari sudut siku-siku aja tuh. Nah, ini 90 derajat, ini 90 derajat, biasa 180 ya. Ini 90, ini 90, makanya satu putaran penuh itu nilainya 360 derajat gitu teman-teman. Nah, berarti 5W ditambah 4W itu harus 90 derajat teman-teman. 4W ditambah 5W itu harus sama dengan 180 derajat ya. 4 tambah 5 berarti 9W harus 180 derajat itu teman-teman. Maka W nya kita punya 180 derajat dibagi 9 alias 20 derajat. Oh, berarti W nya adalah 20 derajat teman-teman. Berarti kita punya 4W ditambah Z ditambah 45 itu harus 180. Kenapa? Karena dari sini ke sini itu juga 180 teman-teman. Dia sudut pelurus ya, sudut pelurus ini. Berarti otomatis sudut pelurus ya ini. Otomatis gimana? Harus di mana 180 derajat gitu. Oke, Y nya kan sudah punya 20, berarti 4 kali 20 ditambah Z ditambah 45 sama dengan 180. 45 ditambah ini 80 ya, 4 kali 20 80 berarti 125. Berarti Z nya sama dengan 180. Ini 120 nya pindah ruas 125. Nah, ketemu Z nya berapa? 180. Iya betul, 55 ya. 130 180 ketemu deh. Ada nggak dia 55? Ada, karena kita mencari Z ya udah, berarti jawabannya adalah 55 yang C berarti ya, yang C. Kalau ditanyakan W baru 20 derajat, ini milik W ini teman-teman, begitu ya. Mudah kan? Mudah. Oke teman-teman, barangkali ini saja dulu saudara saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk teman-teman di saat menghadapi kesulitan saat mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SBMPTN ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tes SBMPTN tahun ini hanya muncul TPS, tes potensial skolastik. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai kita banyak belajar, banyak membaca, namun ternyata tidak satupun yang kita baca ada keluar gitu, karena salah membacanya. Jadi teman-teman harus mencari referensi dari sumber yang terakurat, setajam silet gitu ya. Itu pokoknya teman-teman cari referensi yang bagus, cari informasi yang lebih bagus lagi dari berbagai sumber. Nanti teman-teman biar gak nanti pada saat pelaksanaannya teman-teman diberikan kemudahan saat menjawab soal yang diberikan. Namun demikian tetap teman-teman harus memperbanyak latihan ya, memaksimalkan usaha rajin dan rutin belajarnya. Biar nanti teman-teman tidak kaget dengan jenis soal apapun yang diberikan oleh soal nanti yang muncul di SBMPTN nanti. Teman-teman tidak kaget sehingga teman-teman dimudahkan untuk menjawabnya. Dan juga yang terpenting teman-teman jangan lupa di samping memaksimalkan usaha, teman-teman juga harus memaksimalkan doa biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke teman-teman, barangkali sudah jodoh seperti di saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat belajar, tetap semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.